Loh, anak-anak yang tidak peringkat ini bagaimana? Lah ya. Ini juga murid saya. Saya juga punya tanggung jawab bahwa setiap anak itu cerdas dan setiap anak punya potensi untuk mengembangkan bakatnya masing-masing. Bakat itu adalah karunia Allah yang dititipkan pada anak tersebut. Apapun yang terjadi pada murid-muridnya, khususnya yang mereka sekarang jadi apa, itu tidak lepas dari doa. Itu saya yakin betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sohebat. Salam. Sobat dan kerabat hebat di rumah, bertemu lagi dengan saya Sohebat. Kali ini Sohebat bertemu dengan kepala sekolah muda yang diberi amanah untuk memimpin sebuah madrasah ibtidaiyah di sebuah daerah. Jaraknya itu dari jalan protokol itu masih jauh, tapi di sini perkembangan inovasinya sangat luar biasa. Sobat dan kerabat hebat di rumah nanti bisa menggali pengetahuan dari beliaunya bagaimana sih cara mengelola madrasah yang ada di daerah ini. Langsung saja bertemu dengan teman saya, teman organisasi dulu, ya Mas Agus ya. Biasa saya panggil Mas Agus. Oke. Gimana kabarnya Mas Agus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di MI Sunan Ampel ini atau biasanya dipanggil apa? MI Sakti. MI Sakti. Di sini dipanggil MI Sakti. Sudah berapa tahun dan mungkin amanah itu seperti apa yang dipersembahkan untuk MI Sakti ini yang dari Mas Agus. Monggo Mas Agus, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Agus Nur Hasim. Saya asli produk Sunan Ampel. Oh, asli produk MI sini. MI sini. Alumni sini berarti. Alumni. Jadi RA, MI, MTS, MA, ini Sunan Ampel. So, jadi satu yayasan. Jadi produk asli produk sini, dibesarkan di sini juga. Namun akhirnya tahun 2004 diberi amanah untuk disuruh ngajar di sini di Alia 2008 kalau nggak salah itu diberi suruh bantu di sini juga di MI. Akhirnya 2016 diberi amanah untuk memimpin atau menahkodai MI Sunan Ampel. MI Sunan Ampel ini. Berarti sudah berapa tahun di sini jadi kepala sekolahnya? Saya dua periode. Dua periode. Jadi sudah 4 jalan 6. Jalan 6. Terus di MI Sakti ini komposisi dari guru antara yang muda dengan yang sudah senior imbang atau seperti apa? Alhamdulillah menurut saya imbang. Imbang. Ya, imbang. Karena ada guru-guru sepuh juga ada guru-guru muda. Nah dari guru yang sepuh dan muda ini, alhamdulillah kolaborasinya cukup baik. Ya, saya katakan cukup baik. Mengapa? Karena teman-teman yang muda juga sangat menghargai dan menghormati para guru-guru sepuh mereka yang sudah berjuang sekian tahun. Nah, yang muda ini juga seperti itu. Artinya sama yang tua diberi kesempatan untuk bisa menggali potensinya. Bagaimana mengembangkan MI ini. Keren. Jadi, luar biasa. Enaknya di sana. Secara umum nih kok bahasanya kalau di saya itu inilah keluarga saya. Keluarga. Enak. Berarti yang muda-muda potensinya ditingkatkan dan yang senior juga mendukung dengan pengalamannya yang sudah ada. Jadi luar biasa. Terus di MI Sakti ini inovasi apa yang terbayang di Mas Agus saat pertama kali diamanai menahkodai MI Sakti ini? Dulu karena saya belum punya pengalaman, pengalaman saya itu belajar dari organisasi termasuk dengan jenengan dulu. Nah, dari situlah saya diskusi dengan teman-teman yang muda
dengan guru-guru sepuh bagaimana arahannya dan seterusnya. Nah, itu akhirnya dengan berjalannya waktu sambil belajar, ya. Karena memang tidak punya pengalaman di sana, sambil berjalan waktu dengan belajar, akhirnya waktu itu saya masih ingat, saya dan teman-teman itu artinya kami mas ya, saya bukan cik enak ya. Boleh pakai saya itu kayaknya nggak enak. Iya, biasanya ada pemimpin itu saya, pokoknya saya gitu. Nggak enak. Kami itu buat organisasi dulu, namanya itu organisasi namanya SMART. Siswa Madrasah Rajin, Aktif dan Terampil. Itu kepanjangan dari SMART. Organisasi untuk anak tingkat MI. Luar biasa. Mengapa kok saya dan teman-teman kami kami itu pakai membuat organisasi itu? Karena ya belajar dari pengalaman saya sendiri. Dulu sini saya termasuk orang yang nggak berani bicara di depan, grogi. Tapi karena organisasi, itu saya mulai berani dan seterusnya. Itu yang banyak, itu salah satu pengalaman. Dari itu dan beberapa pengalaman teman-teman itu kami membuat organisasi SMART itu. Dan di SMART ini waktu itu saya kira mungkin entah kalau di tempat lain ada apa enggak organisasi seperti OSIS seperti Mursi. Mirip OSIS. Kayaknya kalau di tingkat SDMI kayaknya belum pernah tahu saya. Kalau saya sih belum pernah tahu, baru tahu di sini. Jadi seperti itu. Tujuannya ingin anak-anak ini supaya belajar di organisasi. Bagi saya orang ikut di organisasi itu lebih luas. Hidupnya lebih enak, mboten kaku. Ini pengalaman saya saja. Berarti menggali non akademik dari anak-anak ya. Menggali non akademik dari anak-anak. Dan dari sana akhirnya dibentuklah yang namanya SMART itu. Dan dari SMART itu kami membuat konsep seperti mahasiswa kesenatan seperti itu, atau mungkin sistem kepresidenan. Jadi di kami ada presiden SMART, ada wakil presiden SMART, ada menteri keuangan, ada menteri olahraga, ada menteri kesehatan, dan berbagai macamnya. Bagi kami waktu itu memang mau nggak mau kami sebagai penggeraknya anak-anak supaya belajar ini harus ekstra untuk memberikan pendidikan tentang organisasi. Di awal ini memang harus ekstra dulu mas. Mengapa? Karena untuk tingkat anak-anak. Kegiatan yang pernah dilakukan oleh SMART itu apa saja? Kegiatannya ya hampir sama sebenarnya dengan kegiatan organisasi sekolah yang pada umumnya seperti di tingkat SMP, tingkat sanawiyah atau tingkat aliyah itu sama. Hanya saja kami untuk setingkat anak-anak kami porsinya. Jadi porsinya ya. Kalau hari besar ya kegiatan hari besar. Kalau kegiatan bahkan mereka ketika ada kegiatan di MI, kegiatan umum, itu mereka yang jadi panitia. Belajar menjadi panitia, mengelola organisasi. Mereka bagaimana dibelajarin bagaimana memimpin rapat, bagaimana menjadi MC, bagaimana dinotulensi, bagaimana dengan teman-teman ini bergaul dengan teman-teman yang sama-sama seorganisasi ataupun bukan teman yang tidak organisasi. Paling enggak anak-anak itu belajar untuk planning kegiatan, mengorganisasi kegiatan, juga seperti itu kan. Itu sebagai benih-benih nantinya pada saat dia aktif menjadi aktivis gitu. Banyak teman-teman yang muda ini banyak menerima manfaat dari sebuah organisasi. Jadi saya kira dari beberapa pengalaman teman-teman ini yang kami tuangkan dalam sebuah organisasi. Ya terus berbenah. Apa yang kurang dievaluasi terus diperbaiki. Keren. Berarti semoga nanti SMART ini terus berkembang dan membawa manfaat untuk anak-anak ke depannya. Karena organisasi itu sangat penting kalau nanti untuk anak-anak itu terjun di masyarakat. Jadi itu. Ini kami buat kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri. Kami menamakan self ability. Nama-namanya keren semua. Karena pemimpinnya yang menakodai MI Sakti masih muda, jadi istilah-istilahnya
biar terlihat agak keren. Mas Yon Deso yo iso lah buat nama keren kayak gitu. Tapi tidak hanya keren, tapi yang bener-bener keren. Tidak terlihat keren, tapi bener-bener keren itu. Karena ada diimplementasikan, tidak hanya sebuah angan-angan, tidak hanya sebuah sebutan, tapi yang saya tahu itu di MI Sakti ya dilaksanakan gitu loh. Oke, alhamdulillah bisa kami laksanakan itu Mas. Dulu namanya pengembangan diri, masih ada beberapa saja. Namun ketika berjalannya waktu dengan kebutuhan-kebutuhan anak-anak dan seterusnya, lah itu kebutuhan pengembangan diri. Gini, kalau kita bicara nilai, sebenarnya ada pengalaman. Iya. Kalau bicara nilai ranking dan seterusnya, ini saya ada pengalaman. Loh, anak-anak yang tidak peringkat ini bagaimana? Lah ya. Ini juga murid saya juga punya tanggung jawab. Lah apa yang bisa diberikan untuk anak-anak yang enggak ranking? Maksudnya ngoleh penghargaan sing ranking. Iya. Nah dari sanalah sebenarnya munculnya self ability nih. Oh iya, berarti kan setiap anak itu kemampuannya berbeda. Ada yang akademiknya pol, tapi ada yang non akademiknya pol. Jadi semua ada porsinya dipenuhi, diwadahi. Wah, keren. Kami berusaha untuk memenuhi. Tentunya bukan sesuatu apa yang kami lakukan, bukan sesuatu yang nopo namine sudah final ini pasti terbaik, enggak Mas. Artinya kami terus mana yang paling bisa kami lakukan, itu yang kami lakukan dulu. Jadi itu tadi kok ini dievaluasi kok kurang, jadi terus jadi seperti itu. Oke. Jadi memang tiap anak punya kemampuan berbeda. Misalnya ada yang kemampuan matematikanya jos, tapi ada yang kemampuan menari atau menggambar, kaligrafi. Nah itu tidak harus dikesampingkan kan. Semuanya harus belajar dan diberi tambahan pengetahuan. Jadi di MI Sakti seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau memakai semuanya terlalu pas seperti itu kayaknya belum berani, tanda kutip belum berani. Karena tapi kan masih berproses, semuanya kan berproses. Dari itu Mas, dari itu juga kalau kita bisa teori psikologi mungkin macam-macam kecerdasan anak, kecerdasan anak. Kan kita cenderung entah kitanya atau mungkin sistem pendidikan yang ada di negara kita entah atau apa, itu cenderung kita lebih suka memberikan perhargaan kepada nilai rapot kan? Nilai pelajaran. Benar. Sebenarnya nilai-nilai yang lain itu tidak kalah pentingnya. Benar itu. Iya. Selama ini terkonsep istilah mindsetnya sekolah itu ya nilai itu 90, 85 dan sebagainya. Padahal di luar itu ada kemampuan yang tersembunyi. Dan itu Mas banyak. Lebih banyak sebenarnya. Lebih banyak. Jadi dari sana, jadi pengalaman-pengalaman itu terus kami gali, kami kembangkan supaya nanti ke depan anak-anak itu, oh ini loh bakat saya loh di sini. Hanya harapan saya ketika mereka jenjang selanjutnya, mereka bisa menentukan sikap saya, passion atau passion saya ini loh, atau mungkin yang saya suka ini loh. Ngapain saya harus memaksakan yang ini, wong ini saya nggak buka. Tujuan saya supaya mereka bisa memilih hal-hal seperti itu. Di antara tujuannya. Kadang juga banyak kita lihat metode-metode, misalnya anak itu dipaksakan untuk mengerti A gitu. Tapi padahal dia tidak ada passion di situ gitu loh. Passion yang seharusnya anak itu ditinggalkan. Nah itu kita jarang yang bisa merata melihat passionnya anak-anak. Itu juga sulit Mas. Memang anaknya banyak seperti itu kan memang agak sulit. Makanya butuh bahasanya butuh benar-benar memahami, butuh belajar memahami anak-anak. Pengembangan diri apa saja yang di sini yang dilaksanakan? Yang dilaksanakan pengembangan diri termasuk SMART tadi masuk dalam sebuah pengembangan diri. SMART. Jadi ketika hari Sabtu itu full tanpa buku, tanpa pelajaran kelas. Untuk hari Sabtu Mas nggih. Untuk hari Sabtu pagi baris, terus setelah baris senam, diawali senam dulu. Setelah senam baru mereka masuk kepada
pengembangan diri ada pengembangan diri yang wajib, ada yang umum. Nah, jadi dari sana katakanlah di Sami ada pidato saja ini ada 3 kan, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah itu ada tutornya sendiri-sendiri. Dia belajar pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada tutornya sendiri, tapi anaknya berbeda. Jadi yang ikut pidato bahasa Arab ya beda. Yang pidato faknya bahasa Arab. Ada juga Banjari, ini kan lagi enak, skupnya agak besar. Di olahraga ada lari, terus ada bulu tangkis, ada tenis meja, ada handicraft, kerajinan tangan. Nah itu jadi anak-anak yang sudah nggak katakanlah disuruh masuk ini nggak suka, masuk ini nggak suka. Jadi saya masukkan di yang sifatnya skupnya besar. Nah, skupnya seperti bisa Banjari, bisa kerajinan. Sebenarnya ada satu Mas yang ada. Monggo disampaikan dulu. Belum sampaikan ini ada satu, yaitu generasi literasi, Mas. Generasi literasi. Ya, generasi literasi. Ini dalam masa proyek untuk ngelangkah ke sana. Ngelangkah ke sana. Kami sudah beberapa punya buku mungkin di belakang ini. Dan beberapa buku yang belum masih di bawah belum kami tata di sini. Dan itu kami ingin ya mungkin ini karena juga pengalaman. Kepalanya kebetulan suka baca juga. Kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bagus itu. Kepalanya kesukaan kepalanya ingin ditularkan kepada siswa. Gampangnya ngoten lah. Tapi kami pakai bahasa generasi literasi. Itu yang masih proyek ingin kami segera. Berarti generasi literasi untuk menumbuhkan semangat membaca. Literasinya bisa di sana nanti baca, bisa bercerita, menulis. Dan itu kalau nanti sudah anak-anak bisa menulis, dari satu siswa tulisan digabung satu siswa lagi tambah lagi bisa jadi satu buku. Lebih keren lagi itu. Bisa jadi satu buku. Jadi itu adalah hasil dari generasi literasi. Oke, itu inovasi-inovasinya. Semoga inovasi-inovasi terus berkembang dan menghasilkan yang sangat luar biasa untuk anak-anak dan untuk masyarakat. Nah, bagaimana untuk selanjutnya, Mas Agus? Ada pesan untuk sobat dan kerabat hebat di rumah jika ingin mendaftarkan putra-putrinya ke MI Sakti. Apa sih keunggulan dari MI Sakti yang bisa ditawarkan kepada masyarakat? Bagi para warga ataupun masyarakat yang ingin mendaftarkan di lokal sini ataupun di luar desa, secara prasarana kami siapkan transportasi untuk yang luar desa. Ada antar jemput. Ada antar jemputnya. Itu di prasarana transportasinya saya jelaskan. Karena kadang ada yang ingin daftar, Pak, jauh ini gimana? Jangan khawatir, ada transportnya. Terus yang kedua, pada dasarnya yang perlu difahami bahwa setiap anak itu cerdas. Setiap anak cerdas dan setiap anak punya potensi untuk mengembangkan bakatnya masing-masing. Bakat itu adalah karunia Allah yang dititipkan pada anak tersebut. Itu menurut saya seperti itu, Mas. Karena apa? Karena dari itulah nanti anak-anak ini akan menjadi orang-orang yang sesuai dengan bakat dan bakat yang dikaruniakan sama Allah pada dirinya. Itu saya yakin, saya punya keyakinan seperti itu. Oleh karena itu MI Sakti ini hadir siap mengembangkan potensi anak didik dari berbagai hal. Mau di bidang keagamaan, monggo kami ada programnya. Di bidang teknologi misalnya. Di bidang teknologi kami siapkan. Di bidang pelajarannya akademiknya ya juga kami siap. Di bidang bakat-bakat yang lain, skill yang dibanggakan
kami siapkan seperti self ability, smart, generasi literasi, UKM hebat, UKS hebat. UKS hebat. Nggih. Nah, kami bacanya pakai UKM hebat. Oh, madrasah. Nggih, Oh, iya. UKM hebat. Itu kami juga punya. Pramasakti Junior, Pramuka kami juga punya. Jadi insya Allah, ya ada juga lagi Banjari, ada juga lagi seni tradisional yang saat ini sudah mulai dilupakan sama generasi kita. Kami punya angklung. Angklung. Oke. Nah, siapa tahu dengan berbagai macam skill-skill yang ada di program pengembangan diri yang ada di kami, siapa tahu mungkin ada warga yang berminat, monggo kami siap menerima. Sobat dan kerabat hebat di rumah, MI Sakti sudah banyak fasilitas yang disiapkan untuk mengembangkan pengembangan diri siswa, mulai dari akademik dan non akademik sudah lengkap. Menurut saya seperti itu. Jadi SDM-nya di sini sudah siap untuk mengembangkan potensi anak-anak di sini. Semoga nantinya semakin berkembang MI Amin. Sakti. Doanya. Selanjutnya untuk pesan kepada Bapak Ibu guru yang ada di daerah, mungkin bagaimana sih untuk meningkatkan atau menumbuhkan girohnya dalam mengabdi di madrasah itu seperti apa, supaya Bapak Ibu guru itu yang rumahnya jauh bisa datang ke sekolah dan mengajar kepada anak-anak. Nah, mungkin Mas Agus ada yang bisa disampaikan? Sebenarnya kalau memberikan pesan kayaknya kurang tepat, kurang gak penak. Kayak petuah nih kayak nggak penak. Tapi gini saja, bagi guru-guru yang di daerah jangan khawatir, jangan khawatir. Asalkan kemauan kita ada dengan segala keterbatasan. Tapi kita mau, bisa kok. Kita dengan segala keterbatasan kita pun, yang guru-guru yang daerah. Bayangkan dulu ketitang bahasanya orang-orang duwe sopol jauh dari, tapi kenyataannya kami juga bisa. Jadi bagi guru-guru jenengan ini diamanai generasi, diamanai generasi. Ayo generasi ini kita didik sebaik mungkin dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Dan girohnya, semangatnya, saya yakin asalkan itu benar-benar dari hati, Mas G. Iya. Karena sesuatu yang ditimbul dari hati bagi saya itu adalah hal yang luar biasa. Nah, itu yang akan bisa membuat kita dalam tanda kutip nyaman sebagai profesi. Oke, terima kasih Mas Agus. Jadi Bapak Ibu guru di madrasah itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Dan barokahnya itu yang sampai sekarang pun Bapak Ibu guru saya di madrasah itu masih kelihatan segar, semangat gitu. Padahal sudah bertahun-tahun mengajar gitu ya. Tapi barokahnya beliau itu tanpa mengeluh, istilahnya rasa ikhlasnya itu kelihatan gitu. Terus sampai gitu. Apapun yang terjadi pada murid-muridnya, khususnya yang mereka sekarang jadi apa, itu tidak lepas dari doa. Itu saya yakin betul. Kalau pelajaran bisa selesai ketika mereka lulus, Mas. Iya. Tapi kalau doa saya yakin terus mengalir ya. Nggih, saya punya keyakinan itu. Jangan bangga ketika Anda katakanlah Anda sekarang berada di sana jadi ini. Iya. Jangan bangga, itu adalah proses, jangan lupa itu ada doa dari guru. Menurut saya seperti itu. Nggih. Supaya kita tidak terlalu mentang-mentang kita sudah gini-gini itu, supaya ayolah kita ini ada beberapa episode dari orang-orang yang tidak bisa kita lupakan besok. Oke, terima kasih Mas Agus, Bapak Kepala Sekolah MI Sakti yang sangat luar biasa, banyak pengalaman dan inovasi-inovasinya sangat visioner kalau menurut saya.
Semoga nanti MI Sakti terus berkembang, MI Sakti mencetak generasi-generasi dan mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang sangat luar biasa. Amin. Kita Amin. tidak akan Amin. tahu nanti jadi apa anak-anak itu. Pasti dengan doa itu pasti akan menjadi yang luar biasa. Sobat dan kerabat hebat di rumah, kali ini kita selesai untuk menggali inovasi-inovasi dari Pak Agus selaku Kepala MI Sakti. Semoga nanti kita akan bisa bertemu lagi dengan sobat dan kerabat hebat yang lain seperti Pak Agus pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Salam so hebat. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.